akan mengajak pemirsa mengikuti langkah Sumaria Daeng Toba menyusuri tempat masa kecilnya di Cimahi, tepatnya di Armed. Tahun 1959, Sumaria Daeng Toba berada di sini. Namun tidak lama, selanjutnya mengikuti perjuangan ayahanda pindah ke Kalimantan. Aduh, aku bahagia dan bangga ya bisa kembali ke sini. Ingat 50 tahun di mana pada waktu itu saya umur 2 minggu dibawa dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan disinilah saya diberi nama. Depan Pusdik Armed. Apa bener Armed nih? Armed, iya. Mas, Bapak saya dulu di Armed. Boleh masuk kali ya? Iya. Bolehkah masuk? Coba kita masuk aja deh, nggak apa-apa. Bon, adik di sini lihat dia. Masih inget nggak waktu kecil ada taman bermain ini, ada taman tuh? Kayaknya sih taman ini baru deh. Baru ya? Saya nggak terlalu ingat ya, 54 tahun yang lalu. Saya tahun 59 ada di sini loh. Kan gampang untuk mengingat tahun itu, tapi saya merasa terharu masuk ke dalam Armed karena bapak saya dulu bertugas di Armed dan Artileri Makassar. Cerita almarhum ayahanda Daeng Toba, nama Sumaria itu didapat dari salah satu rekan pejuangnya yang pada waktu itu kedatangan tamu keturunan putri Raja Sunda yang cantik jelita bernama Sumaria. Singkat cerita, untuk mengingatkan kepada sang putri raja tersebut, diberikanlah nama itu kepada bayi perempuan berusia belum genap 40 hari waktu itu, Sumaria Daeng Toba. Putri pejuang almarhum Daeng Toba yang lekat dengan dunia politik ini jarang diketahui bahwa beliau adalah trah murni atau turunan murni penerus kerajaan Goa. Sikapnya yang tegas dan murah hati mencerminkan bagaimana Sumaria Daeng Toba masa kecilnya, pondasi yang kuat untuk membela keutuhan negara Republik Indonesia. Gimana, Ibu? Aduh, aku sangat bahagia dan terharu. Di mana tempat bukan tanah kelahiranku ya, di mana tempat pemberian namaku Sumaria nama Sunda, asalku Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bapakku Sulawesi Selatan, ibuku Sulawesi Barat. Tempat aku diberi nama Cimahi, Jawa Barat. Ini tempat kenangannya Bunda Sumaria Daeng Toba, di mana waktu itu Bapak Daeng Toba almarhum adalah pejuang bertugas sebagai apa? Bertugas sebagai komandan kompi di Armed pada tahun 1959. Udah lama banget. Usia Bunda berapa sekarang? Berapa yang kamu tahu? Dan di depan ada Taman Wilhelmina. Apakah taman ini dari dulu sudah ada? Kayaknya sudah ada kali ya. Tapi saya nggak mungkin bisa ingat dong. Sekolah TK di mana? Aduh, TK-nya nggak tahu. Karena saya seingat saya dulu, kalau saya sekolah itu digendong oleh seorang prajurit yang menggendong saya. Jadi saya tidak mengingat waktu itu saya sekolah TK di mana. Yang jelas kalau saya berangkat sekolah digendong oleh seorang prajurit. Bunda masih ingatkah nama prajurit yang menggendong Bunda waktu itu? Saya tahunya, saya panggilnya dulu Om Kamal. Jadi waktu TK itu yang gendong saya itu namanya Om Kamal. Waktu SD, saya sampai kelas 3 SD itu masih digendong oleh seorang prajurit. Kalau saya sekolah, karena waktu itu saya masih sendiri, satu-satunya anak daripada orang tua saya. Jadi waktu itu saya masih anak manja. Jadi saya sekolah itu diantar dan digendong oleh seorang prajurit sampai kelas 3 SD. Saya dulu sekolahnya SD-nya di Parepare. Itu
itu SD 04, yang mana SD Bapak B.J. Habibie. Jadi saya sekolah di situ. Oke, dan sekarang kita akan ke Keraton Sumedang Larang ya. Iya. Di mana Keraton Sumedang Larang ini adalah keraton kerajaan Sunda penerus Pajajaran. Jadi Iya. kerajaan Sunda itu kemaharajaan Sunda sampai sekarang masih ada. Itu adalah Keraton Sumedang Larang. Katanya salah satu daripada turunan yang ada di keraton itu yang namanya diberikan kepada saya. Dan kita akan telusuri di balik nama Sumaria Daeng Toba. Tetesan darah pejuang masih ada dan mengalir sampai saat ini. Tercermin ketika kami makan di sebuah warung di sekitar kota Cimahi. Di saat makan, saya sempat lupa berdoa. Selanjutnya, datang tiba-tiba seorang tukang pijat yang tuli. Cari nafkah ibu memijat. Bapak tidak dengar? Tidak bisa dengar pasnya cacat juga Pak. Saya banyak ke rumah makan. Terus dari alhamdulillah dari situ banyak yang manggil ke rumah gitu Pak. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Saya nggak mijit jauh. Ini buat makan ya. Ya, Pasti barokah ibu. amin. Selamat ibu. Amin. Bapak. Ya. Lagi makan, tiba-tiba ada tukang pijat yang mengatakan bahwa dia tidak mendengar, dia cacat. Dan dia menitipkan ini, saya akan sadur. Jadi kalau berada di daerah Cimahi, silahkan mau pijat hubungi bapak ini ya. Oke. Pak, Bapak tinggal di mana? Bapak tinggal di mana? Tinggal. Nggak dengar. Nggak bisa dengar saya ibu, jadi harus nulis ngomongnya. Oh, iya. Makanya kalau manggil Pak harus pakai SMS. Oh, gitu pakai ini ya. Iya, nomor Tapi- handphonenya ini. Tapi ini lebih bagus Bapak kerja begini daripada nulis minta-minta. Ibu tinggal di mana? Jauh ya? Jauh di Kalimantan. Bukan di Cimahi. Bukan. Saya dulu besar di Cimahi. Saya besar di Cimahi. Saya kira Cimahi Jawa tuh ini. Jauh. Ah, Nah, tapi Bapak lebih bagus. caranya tuh gini. Kalau minyak gini. Oh, iya. Kalau kawin. Aduh, enak banget ya. Nah, cuma ini pegel-pegel angin. Iya. Sampurasun, masih dengan Raihan Jakarya dari Bipender YouTube channel. Pada hari ini kita sengaja datang ke Cimahi karena dari semalam Ibu Sumaria Daeng Toba, tokoh Kalimantan Timur, Dayak, dan tokoh perempuan yang terlibat banyak di dunia politik berbicara kepada saya bahwa pernah menghabiskan masa kecil di Cimahi selama 6 tahun ketika ayahanda Daeng Toba sedang bertugas di Cimahi. Mungkin waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Dan sekarang kita akan coba menyusuri di mana tempat yang sebenarnya masa kecil Bunda Sumaria Daeng Toba ini. Namun di saat makan siang ada sesuatu hal yang unik ketika Ibu Sumaria ketemu dengan seorang tukang pijat yang katanya sih tidak bisa mendengar. Dan saya sebagai YouTuber Indonesia memasangkan nomor beliau. Jadi untuk di Cimahi silahkan hubungi nomor kontak beliau. Kulitnya hitam. Bukan putih. Orang Hindu. Orang Hindu. Saya orang Sulawesi. Besarnya di Kalimantan. Kecilnya di Cimahi. Bapak masuk YouTube. Oh, enak banget mijitnya. Saya kalau mijit siapa aja yang mijit. Aduh. Sudah selesai dipijat, saya akan minta sepatah kata. Ini Bapak tidak mendengar, Pak. Bapak tidak mendengar. Baca ini. Bisa baca nggak?
Tuh saya ngaca nih bang. Nggak bisa. Saya Oh, ngaca nggak bisa. kadang mata tuh. Tidak bisa baca. Udah ada. Oke, siap. Terima kasih baru kenal sudah bersahabat banget. Pasti baru kau bapak. Amin dia pak. Ya. Pijit juga. Sekarang saya dipijat. Ternyata mau dipijit juga. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Sumaria Daeng Toba. Daripada pengemis, kita apresiasi Bapak ini. Yang masih mau. Tadi saya sudah coba komunikasi dan saya coba untuk suruh bacakan sesuatu. Tapi beliau juga tidak bisa baca. Dan ini adalah bukan pencitraan ya. Buat yang lihat tayangan ini bukan pencitraan. Kita lagi makan tiba-tiba datang Bapak ini. Bukan hanya ini, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat sendiri Sumaria Daeng Toba membagikan rezekinya kepada penjual kacamata yang mengembara dari Makassar di Jakarta. Saya melihat satu hal yang sangat menarik ketika orang satu pulau bertemu, yang satu menjadi orang sukses, yang satu menjadi penjual kacamata. Oh ini nih maskernya. Saya kasih ini kebetulan ketemu salah satu suku saya yang berada di Jakarta. Dia merantau di sini jual kacamata. Saya kasih ini Partai Berkarya karena dia juga cinta Soeharto. Ya. Bukan hanya dikasih uang, dikasih masker, ya ampun. Ada 1000 aja ibu seperti ini di Indonesia ini. Penting apa aja kamu kerjain penting halal, ya. Jaga nama Sulawesi, jangan dirusak karena kita terlalu banyak selalu dirusak namanya Sulawesi toh. Apapun kamu kerjain penting halal, kamu selamat. 0813. Saya mencoba mendekat apa yang mereka bicarakan ya. Daeng Toba, telepon dia Jabar. Oh, Bunda, mohon izin saya vlog ya. kenapa? Ini mohon izin saya vlog dan saya akan viralkan karena saya lihat teman kita jual kacamata, nawari kacamata. Tapi Bunda tidak beli, tapi Bunda malah kasih uang ke dia. Apa sih Bun? Kenapa sih Bun kayak gini Bun? Ya kenapa ya? Saya terharu aja sih. Saya merasa bangga dengan suku saya Makassar. Dia merantau datang ke sini dan dia tidak punya tempat. Terus dia jual kacamata yang katanya buat cari makan. Jadi saya pesan ke dia, udah nggak apa-apa, apapun yang kamu kerjakan yang penting halal. Apalagi di perantauan, jaga nama baik suku dan kampung. Luar biasa Bunda. Saya apresiasi kegiatan ini dan saya memang sengaja colong karena saya tidak mengerti bahasanya tadi dari awal apa yang dibicarakan. Tapi inilah yang terjadi. Luar biasa. Dalam langkah jiwa saya berpirasat untuk membawanya ke Kerajaan Sumedang Larang, kerajaan penerus Pajajaran, kerajaan Sunda terakhir yang masih ada sampai saat ini. Ketika sampai di Gedung Negara, Sumaria Daeng Toba masih terlihat biasa saja. Wajah dengan senyum ceria yang khas mewarnai lelahnya perjalanan hari ini. Setelah memasuki gerbang Keraton Sumedang Larang, beliau berbisik kepada saya, "Itu apa? Pakai mahkota menyambut saya." Saya diam dan saya pun merasakan energi kosmos yang kuat. Namun saya mencoba menenangkan suasana, walau sebetulnya saya pun melihat banyak hal yang tidak semestinya dijelaskan dalam vlog ini. Malam satu suro ini saya mendapat banyak hal yang aneh tapi nyata adanya, di mana Sumaria Daeng Toba saat berbicara dengan Radia Anom Sumedang Larang, Raden Luki Jauhari Sumawilaga, terlihat bukan seperti dirinya seperti biasanya. Beliau lebih terlihat seperti seorang utusan kenegaraan yang tiba-tiba membicarakan tatanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, tentang perikanan dan pertanian. Dalam pembicaraan ini, yang saya sebut pembicaraan tentang ekonomi kerakyatan untuk sinergi dalam pembangunan program untuk rakyat, dihadiri oleh Mahapatih Keraton Sumedang Larang Raden Lili Johari Sumawilaga
Panglima Wirayuda Keraton Sumedang Larang Andi Lesmana, dan kakakku yang cantik Nyi Raden Inge Sagitania yang dipersunting Radia Anom Sumedang Larang Raden Luki Jauhari Sumawilaga pada 28 November 2019. Pernikahan dua budaya Jawa dan Sunda telah murni yang menjadi siloka bahwa Jawa Sunda menyatu kembali dengan cinta kasih. Pernikahan termegah putri dan putra dari kerajaan ini yang dihadiri oleh Raja dan Sultan Nusantara dan disaksikan ribuan masyarakat Sumedang. Pernikahan termegah putri dan putra raja ini yang dihadiri oleh Raja dan Sultan Nusantara dan disaksikan ribuan masyarakat Indonesia. Oh ya, saya hanya ingin mengingatkan, dalam pernikahan ini Nyi Raden Inge Sagitania mendapatkan gelar kehormatan, yaitu Raden Inten Puspa Nagara, yang berarti putri yang dapat mendorong terwujudnya marwah nilai luhur yang berdampak manfaat dalam tatanan kehidupan. Selesai pembicaraan soal program ekonomi kerakyatan, Sumaria Daeng Toba mengajak melihat dan menunjuk satu tempat yang padahal belum disinggahinya. Katanya di sana ada emas mahkota yang dipakai orang tadi menyambut kedatangannya. Tadi, waktu di gerbang pintu masuk kerajaan Sumedang Larang. Di sini terasa aura kosmos dunia paralel yang kuat. Banyaknya penglihatan orbs yang membentuk sebuah tubuh berupa-rupa mendampingi kami. Menyimpan beberapa benda peninggalan. Nah, diantaranya masterpiece ini mahkota yang pakai di lokasi. Ini yang Ya, ini merupakan mahkota simbol kerajaan Sunda. ini yang dipakai. Ini ada yang, ya Allah, apa dia? Aku sih berinding. Saya tadi makanya mau bilang kok kayak kuningnya emas tuh ya. Ya, itu Terlebih, Sumaria Daeng Toba langsung berinteraksi dengan sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Di setiap langkahnya diselingi senandung hariring Sunda. Beberapa bait mampu kami terjemahkan. Selebihnya bahasa yang tidak persis terdengar. Namun jika didengar, suaranya memiliki energi yang kuat. Dengarkanlah. kekuasaan Sunda, lambang kemakmuran. Maka ini banderangan, cuma pasukan berkuda, pasukan kavaleri. Kayak mau disuruh nyanyi. Ya, barusan udah bunyi. Nggak apa-apa, ikutin aja. Ikutin. Barusan katanya. Nggak apa-apa, ikutin aja. Jangan. Nggak apa-apa. Aku merinding, enak banget ini merinding. Rizky Dukun, peninggalan dari Prabu Gajah Agung, Raja Sumedang Larang kedua. Aku pegangin. Sampurasun LH Jakaria hari ini mendampingi Bunda Sumaria Daeng Toba berkunjung ke Keraton Sumedang Larang. Ini adalah bentuk penyatuan leluhur, di mana kita dari dulunya bersaudara. Kita tetap satu saudara. Betul Bunda? Kita satu saudara semua. Kita jangan bengong di sini dan kita akan terus jalan karena saya sudah paham sambutan yang maha besar ini. Saya sebagai orang Sunda mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Ya. Mari kita bicara lagi di depan. Saya mencoba mendampingi dalam setiap langkahnya. Dengan kekhawatiran yang ada dalam pikiran jiwa saya melihat semua belum siap, belum waktunya. Ini yang dinamakan, yes, sudah cukup. Hatur nuwun ya, hatur nuwun. Sampurasun, hatur nuwun. Namun malam ini saya paham dan saya mengerti bahwa di sini ada pintu dunia paralel yang terbuka. Disinilah Sumaria Daeng Toba seolah kembali ke rumah. Sosok Sumaria telah putri Raja Sunda serasa mendampingi dan hadir di sini bersama kami. Para pengawal dengan pakaian kerajaan duduk bersimpuh melingkari kami. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat ini nyata. Radia Anom Sumedang Larang Raden Luki Jauhari Sumawilaga membuka semua fasilitas kerajaan Sumedang Larang
yang biasanya hanya diberikan kepada tamu khusus atau hanya keluarga terdekat. Ini bisa Radiano? dibuat sendiri atau yang sudah tersedia nih, Sama aja. atau yang mau diambil waktu. Radiano ini sumur berapa dalamnya? 9 meter. Radiano sedang mengambil air dari sumur Khusus ini untuk bunda. khusus untuk Bunda Nah, ini Sumaria Daeng Toba. Ini harus apa? Konvensional, tidak boleh pakai mesin. Terbukalah hijab nyata pada malam ini, 1 Syuro pada tahun 2020. Pengalihan energi positif bagi jiwa-jiwa yang murni. Bagaimanapun jika manusia mati, raga akan hancur dan jiwa akan abadi. Perlunya kuatkan hal dalam bidang keagamaan. Saya ingin mengingatkan, ini adalah pertanda perlunya kuatkan hal keagamaan kita untuk menjadikan jiwa kita bersih dan membuat gerak raga yang santun dan terjaga dari perbuatan dosa. Silakan. Kayaknya Nanti saya ikutin, habis Bunda saya mau ngikut. Alhamdulillahirabbil alamin, Bunda sudah sampai ke Sumedang Larang. Ada, saya bawain. Leluhur negeri ini pun tidak jauh dari dunia paralel, seperti kisah Presiden Soekarno yang melegenda dengan tongkat komandonya, Presiden Soeharto yang lekat dengan cerita sosok Semarnya, para pejabat tinggi negara yang memiliki guru spiritualnya. Rahasia umum, namun tabu untuk digali lebih jauh. Karena setiap jiwa memiliki kapasitas spiritual yang berbeda, yang mampu membedakan ayat suci, doa, dan mantra. Bunda. ya, sampai dengan saudara saya ya. Iyalah. Aduh. Dan jika ada hal-hal yang memang susah untuk dijelaskan, ya memang itulah. Tuh, ada yang manggil. Insya Allah nanti kesini lagi. Masih banyak waktu. Kalau saya, tugas saya hanya menyampaikan dia makin kurang bener lah. Aku bisa di sini. Ikutin aja bunda. Yang ingin diikuti. Barangnya gede banget sih barangnya. Saya Elhan Jakaria Jaya Nagara mendampingi putri kerajaan Goa, Hajah Sumaria Daeng Toba, bersatu kembali dengan kerajaan Sumedang Larang, kerajaan Sunda terakhir yang masih ada sampai saat ini, untuk membangun tatanan perekonomian masyarakat dengan membentuk sinergitas di bidang pertanian, perikanan dalam jangka yang akan datang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maha besar Allah dengan segala rahasia alam ini. Wallahu alam. Kenapa ada yang ikat di belakang? Biarin nggak apa-apa. Nah ini gedung gemelar. Sini, nggak apa-apa. Ini karena dia di sebelah sini. Ikutin terus. Jangan ditahan, Bunda.